Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junior Pustikasari akan mencoba untuk mempresentasikan langkah-langkah dari pembuatan surat. Langkah-langkah tersebut yakni yang pertama, pengonsepan surat, yang kedua, persetujuan atasan, yang ketiga, pengetikan, yang keempat, penandatanganan surat, yang kelima, pengesahan surat, dan yang terakhir, pengiriman surat. Yang pertama yakni pengonsepan surat. Pengonsepan surat seringkali disebut sebagai sebuah draft atau konsep atau awal sebelum surat tersebut dibuat. Pada zaman dulu, saat surat masih dibuat dengan menggunakan mesin ketik, pengonsepan surat sangatlah penting untuk meminimalkan kesalahan yang akan terjadi saat mengetikkan sebuah surat. Namun, saat ini di mana mesin ketik telah diganti menggunakan komputer, hal pengonsepan jarang terlalu digunakan karena dengan komputer kita dapat dengan mudah menghapus kesalahan dan mengulang kembali surat tersebut. Tapi ada beberapa orang yang masih menggunakan pengonsepan surat sebelum membuat sebuah surat. Yang kedua, yakni persetujuan atasan. Setelah sebuah konsep surat telah dibuat oleh seorang pegawai atau bawahan sebuah perusahaan, maka surat tersebut harus mendapatkan persetujuan dari atasan. Atasan bertujuan untuk memeriksa apakah surat tersebut sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, ataukah surat tersebut memerlukan sebuah koreksi. Dan setelah yakin surat tersebut akan sesuai dan disetujui, maka atasan akan memberikan tanda persetujuan. Yang ketiga, yakni pengetikan. Setelah konsep surat mendapatkan persetujuan dari atasan, maka saat itu juga pegawai atau bawahan dapat segera mengetik surat tersebut atau dapat segera menyerahkannya kepada orang yang memang bertugas untuk mengetik sebuah surat dalam perusahaan itu. Yang keempat, yakni penandatanganan surat. Setelah surat diketik, kemudian dicetak, dan yakin telah rapi tanpa ada kesalahan, maka surat tersebut akan diserahkan kepada atasan untuk mendapatkan tanda tangan di atas nama terang. Yang kelima, yakni pengesahan surat. Setelah surat tersebut ditandatangani, lalu akan diberikan cap atau stempel dinas sebagai syarat sah sebuah surat. Baik cap maupun stempel dinas diberikan di sebelah kiri tanda tangan dengan menyinggung sedikit dari tanda tangan tersebut. Dan yang terakhir, yang keenam, yakni pengiriman surat. Pengiriman surat dapat dilakukan dengan menggunakan 4 cara. Yang pertama, dengan menggunakan seorang kurir, yakni orang yang bertugas untuk mengantarkan surat tersebut langsung kepada seseorang yang dituju. Yang kedua, dengan melalui pos, yakni surat yang diserahkan ke kantor pos dan melalui petugas pos dengan menggunakan buku ekspedisi ekstern untuk meminta cap pos setempat bahwa surat sudah dikirim melalui pos. Yang ketiga, melalui jasa pengiriman, baik DHL, Tiki, FedEx, JNE, dan sebagainya. Dan yang keempat, melalui internet, seperti mengirim menggunakan email. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.